Film animasi Merah Putih One for All saat ini sedang ramai diperbincangkan warganet. Tapi sayangnya, bukan karena pujian, trailer perdananya yang dirilis jelang perilisan menuai banyak kritik, mulai dari kualitas visual hingga kejelasan konsep cerita. Proyek ini digarap oleh studio Perfiki Kreasindo dengan produser Toto Sugriwo dan mengusung tema nasionalisme dan persatuan untuk penonton Indonesia. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 14 Agustus 2025 bertepatan dengan perayaan HUT RI ke-80. Film Merah Putih One for All bercerita tentang 8 anak dari berbagai daerah yang membentuk tim Merah Putih untuk mencari bendera pusaka yang hilang 3 hari sebelum upacara kemerdekaan. Perjalanan mereka membawa penonton menyusur hutan, sungai, dan beragam rintangan alam, sembari mengangkat pesan kerjasama dan persatuan. Meski premisnya terdengar heroik, sebagian penonton menilai eksekusinya kurang matang dan justru menimbulkan pertanyaan soal logika ceritanya. Sorotan utama netizen tertuju pada kualitas animasi yang dinilai belum memenuhi standar film layar lebar. Beberapa komentar di medsos menilai desain karakter tidak konsisten, gerakan animasi kaku seperti menggunakan stok animasi bawaan, serta pencahayaan yang minim sehingga terkesan polos. Aspek voice over juga menjadi sorotan, dengan beberapa karakter dinilai tidak cocok antara suara dan visual. Awas, hati-hati Raka. Ayo cepat, awas hati-hati. Tunggu, Lina mana? Bahkan terdengar seperti hasil modifikasi pitch sederhana. Dari segi editing, penggunaan template bawaan perangkat lunak dianggap menunjukkan minimnya sentuhan kreatif. Dan ada satu scene dalam trailer saat ada burung yang mau dibebaskan oleh anak-anak di film itu. Justru suara burungnya terdengar seperti suara kera. Hei, ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Selain visual, cerita dan target penonton film ini juga menjadi bahan diskusi. Beberapa warganet mempertanyakan apakah film ini ditujukan untuk anak-anak atau penonton umum. Karena dari trailernya, segmentasi yang jelas belum terlihat. Kritik juga muncul terkait kesan bahwa film ini tergesa-gesa dan hanya memanfaatkan momen kemerdekaan untuk menarik perhatian tanpa memastikan kualitas produksi yang optimal. Dari logika ceritanya, banyak yang bertanya-tanya, jika benderanya hilang, mengapa sekolah tidak membeli yang baru dan malah menyuruh anak-anak pergi ke hutan yang berbahaya? Mungkin ini akan terjawab di filmnya nanti. Di sisi lain, kemunculan film ini bertepatan pula dengan ramainya pembahasan soal bendera One Piece yang sempat dikibarkan di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari sekolah hingga kendaraan umum. Fenomena ini sempat menimbulkan perdebatan publik hingga aparat turun tangan. Hal inilah yang memperkuat dugaan warganet bahwa film Merah Putih One for All dibuat sebagai respon cepat untuk meredam pengaruh simbol bajak laut tersebut yang dianggap mengikis semangat kebangsaan. Jika benar film ini dirilis dengan terburu-buru demi mengimbangi isu viral, maka kritik yang dilontarkan warganet bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi industri animasi nasional untuk lebih fokus pada kualitas produksi daripada sekedar respon cepat terhadap tren sesaat. Dan mengingat film ini juga berdekatan dengan rilisnya film anime Jepang Demon Slayer yang akan tayang 15 Agustus ini, yang jelas film Merah Putih One for All bakal kesulitan untuk bersaing. Banyaknya sentimen negatif di publik bukan karena anti produk lokal dan hilangnya nasionalisme, melainkan karena kualitas yang dihadirkan dalam film ini bisa dibilang tidak memenuhi standar minimum sekalipun, apalagi kesadaran untuk lebih menghargai produk lokal sudah mulai tinggi. Buktinya film seperti Jumbo berhasil meraih lebih dari 10 juta penonton di bioskop dalam waktu 60 hari dengan cerita yang solid, animasi rapi, dan produksi yang matang. Karya anak bangsa layak diapresiasi, tapi apresiasi terbesar akan datang jika pesan nasionalisme dibungkus dengan visual, cerita, dan produksi yang memenuhi standar. Dan bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa.